Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad an-nabiyil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita, seorang manusia adalah milik Allah. Siapapun kita, dari manapun asalnya, dimanapun dia berada, adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap dari kita hendaknya bisa memahami sadar bahwasanya kita adalah milik Allah. Dan ini sesuai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya kita semua adalah lillah. Inna lillah. Kita adalah milik Allah. Kita adalah hambanya Allah. Kita adalah budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi kepada kita, di mana saja, kapan saja, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak pemiliknya. Kehendak daripada Sang Pencipta. Sehingga setiap dari kita tentunya harus mengembalikan segalanya, yaitu sesuai dengan kehendak dan keinginan daripada penciptanya dan pemiliknya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang Allah kehendaki daripada kita? Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki daripada setiap dari kita, seorang hamba Allah, adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya yaitu haknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Di dalam poin yang pertama ini, yaitu secara mendasar
berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi yang sudah kami sampaikan, bahwasanya yaitu setiap kita hamba Allah adalah milik Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, inna lillah. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Sesungguhnya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, selain kita adalah hamba Allah dan kita adalah milik Allah, dan kita yaitu diperintahkan di dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya. Yang kedua, bahwasanya setiap dari kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Karena setiap yang bernyawa pasti akan datang baginya, yaitu ajal. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada, yaitu yang bernafas, daripada setiap manusia, daripada setiap hamba Allah, daripada setiap jiwa yang bernafas, pasti akan datang baginya ajal. Tetapi tidak ada satupun daripada seorang manusia, daripada setiap yang bernafas, dia itu tahu kapan, di mana, dan bagaimana dia akan berakhir, akan mengakhiri kehidupannya. Karena sebuah kematian adalah sebuah keniscayaan. Inilah makna yang kedua yang juga harus dipahami, dimengerti, dan juga harus disadarin oleh setiap daripada seorang manusia, bahwasanya siapapun kita pasti nanti pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kembali kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selain kita adalah hamba Allah, milik Allah, dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam makna yang kedua ada sebuah pertanyaan yang hendaknya pertanyaan ini harus terlintas, harus terngiang-ngiang pada setiap seorang hamba, di telinga daripada setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita meyakini bahwasanya kita adalah hamba Allah, kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang harus terngiang di telinga daripada setiap dari kita, bagaimana kita kembali kepada Allah, bagaimana dan apa yang harus kita bawa untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bekal apa kita akan kembali dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pertanyaan yang sangat mendasar, dan ini pertanyaan yang selalu harus, yaitu menjadi kenusba'ain kita, yang menjadi fokus, yang selalu harus menjadi target dan tujuan kita. Setelah kita meyakini bahwasanya setiap dari kita akan kembali kepada Allah, lalu bekal apa yang akan kita bawa
untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Pastinya tidak ada bekal yang utama, yang berharga, yang bernilai, yaitu daripada bekal al-iman. Yang al-iman itu dibuktikan dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekal iman yang kita buktikan dengan amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi bekal yang sangat berharga dan bernilai, yang nantinya yang akan bisa yaitu menyelamatkan kita, dan yang nantinya kita akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar, yang berharga, yaitu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini walaupun singkat, sederhana, bisa memberikan motivasi kepada kita semua agar setiap dari kita bisa memahami tentang status kita adalah selaku hamba Allah, milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bekal iman yang sebenar-benarnya, iman yang murni, iman yang tidak tercampur di dalamnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.